Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Untuk video kali ini saya akan kembali berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi burung cucak hijau yang over emosi ya teman-teman. Jadi permasalahan cucak hijau itu bukan cuma over birahi tapi over emosi juga bermasalah. Masalah ini terjadi biasanya ketika saat lomba atau gantangan ya teman-teman. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama adalah burung cucak hijau ketika dilombakan itu tarungnya terlalu ekstrim ya teman-teman. Jadi jamtrok terlalu ekstrim, tetapi isiannya tidak keluar atau suaranya monoton, bisa dibilang juga yaitu suaranya gelondongan ya teman-teman. Jadi isiannya itu tidak ada yang keluar, cuma monoton aja. Nah, itu dinamakan over emosi. Untuk yang kedua, burung cucak hijau ketika dilombakan itu on di bawah tapi drop ketika di atas ya teman-teman. Maksudnya begini, ketika kita datang lomba, kita kan sebelumnya mengondisikan burung tersebut ya teman-teman waktu di bawah. Nah, itu kelihatannya burung sudah siap, sudah on. Tapi ketika digantung, malah burungnya tidak ada perlawanan atau malah plonga-plongo ya teman-teman. Nah, itu juga bisa diakibatkan karena over emosi. Untuk yang ketiga, ciri-cirinya over emosi ini bisa mendatangkan birahi ya teman-teman. Jadi ketika di perlombaan burung itu kelihatan malah mengembangkan bulunya, kemudian suaranya itu cuma ngeriwek-ngeriwek saja, suaranya kecil. Nah, ini tanda-tanda burungnya juga over emosi ya. Nah, mungkin itu ketiga ciri-ciri yang saya ketahui untuk over emosi ya teman-teman. Untuk sebelumnya kan saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menyiapkan burung cucak hijau untuk lomba. Semua settingan cucak hijau yang persiapan lomba itu kan dinaikkan teman-teman, tapi bukan berarti sampai over birahi atau over emosi. Nah, jika dengan settingan yang lalu itu ternyata burung teman-teman over emosi, maka hal yang harus dilakukan ketika sebelum persiapan lomba harus berbeda ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Kita siapkan burung masih tetap di H-3 ya teman-teman. Di H-3. Untuk H-3 nya burung tersebut tidak usah dimandikan atau dijemur ya teman-teman. Jadi burungnya cukup diangin-anginkan. Nah, untuk pemberian buahnya jangan diberikan buah pisang ya teman-teman. Berikan pepaya atau berikan buah sawo. Nah, untuk EF-nya berikan seperti harian biasa, dan kemudian burungnya tidak usah dikerodong ya teman-teman. Jadi seharian tidak usah dikerodong, baru malamnya saja nanti dikerodong. Nah, kemudian untuk H-2, untuk di hari keduanya teman-teman bisa mengeluarkan burung jam 6 pagi, kemudian angin-anginkan burung selama 1 jam. Misalnya keluar jam 6 pagi ya sampai jam 7. Kemudian di jam 7 nya kita berikan terapi sauna kepada burung selama 1 jam ya teman-teman. Nah, kita terapi sauna selama 1 jam. Setelah 1 jam kita anginkan lagi burungnya, kita teduhkan, kemudian diberi EF seperti harian tapi jumlahnya separuhnya ya teman-teman, separuhnya saja. Nah, setelah itu angin-anginkan selama 15 menit untuk menormalkan kondisi burung. Setelah kondisi burung normal, kemudian mandikan burung. Teman-teman bisa memandikan burung di keramba ya. Setelah burung dimandikan, teman-teman bisa memberi EF lagi separuh dari harian. Jadi EF-nya tetap 1, tapi cuma pemberiannya yang dipisah separuh-separuh ya teman-teman. Dan untuk buah, teman-teman berikan saja buah pepaya ya, jangan pisang dulu. Berikan buah yang banyak airnya ya teman-teman, yaitu pepaya. Nah, setelah itu angin-anginkan kembali burung, cantolkan seperti biasa, diablak saja ya teman-teman. Dan nanti malamnya baru kita kerodong lagi. Dan untuk H-1 teman-teman,
Jadi burung kita keluarkan di pagi hari, kita angin-anginkan tanpa dijemur, tanpa dimandikan. Lalu untuk buahnya teman-teman berikan pisang ya, yang ini diberi pisang. Dan untuk di pagi harinya berikan EF seperti harian biasa ya teman-teman. Lalu burung diablak saja, dan ketika sore tiba sekitar jam 5 teman-teman berikan EF lagi, yaitu EF seperti harian, yaitu jangkriknya seperti harian, kemudian ditambah 3 ulat hongkong dan 1 sendok kroto ya teman-teman. Jika diberi kroto ternyata burungnya didis, teman-teman bisa cabut krotonya, kemudian diganti ulat hongkongnya jadinya 5. Jadi ulat hongkongnya ditambah 2 ya teman-teman. Jadi ulat hongkongnya jadi 5. Kemudian setelah itu burungnya malamnya dikerodong. Kemudian untuk di hari H-nya ya teman-teman, di hari H lomba, teman-teman bisa keluarkan burungnya, diangin-anginkan sebentar, kemudian burungnya dimandikan ya. Nah, burung setelah dimandikan, teman-teman berikan EF, berikan jangkrik seperti biasanya, seperti settingan biasa, kemudian ditambah ulat hongkong 5 ya teman-teman, ulat hongkong 5 atau kroto 1 sendok. Jika burungnya dikasih kroto, ya lebih baik dikasih ulat hongkong saja ya teman-teman, ulat hongkong 5. Kemudian burung diablak ya teman-teman. Nah, setelah diablak kita tunggu sampai kita mau berangkat ke gantangan ya. Saat kita mau berangkat ke gantangan, baru burung kita kerodong kemudian berangkat. Nah, setelah kita tiba di gantangan atau di tempat lomba, kita perlu mengadaptasikan burung kita ya teman-teman. Untuk pengadaptasian di lapangan teman-teman, hal pertama ketika kita sampai di lapangan, burung kita buka resletingnya teman-teman atau lerekannya. Kita buka, kita lihat apakah burung itu mau jump drop atau sudah on ya teman-teman. Ketika burung kita buka lerekannya dan kita lihat sudah on atau jump drop, kita tutup kembali ya teman-teman, kemudian kita taruh di tempat yang aman. Nah, yang jadi permasalahan jika ternyata ketika kita sampai di lapangan, kita intip, kita buka resettlingnya dan ternyata burungnya tidak on ya teman-teman. Nah, ini yang harus dilakukan teman-teman. Ketika kita intip ternyata tidak on burungnya, langsung kita buka setengah ya teman-teman. Kita buka setengah, kita lihat. Jika burungnya ternyata masih kebingungan teman-teman, teman-teman bisa memberi EF lagi ya, yaitu ulat hongkong. Kita beri 1 atau 2 biji ya teman-teman. Nah, setelah diberi EF, kita lihat teman-teman, beberapa saat dia mau jump drop atau tidak, atau mau on atau tidak. Nah, ketika mau on, ya produknya kita tutup lagi, kita taruh di tempat yang aman sembari menunggu giliran kita ya teman-teman. Nah, tapi kalau tidak on juga teman-teman, teman-teman bisa menunjukkan ke burung lain tapi dari jarak jauh ya teman-teman. Dari jarak jauh kita buka saja sampai dia on ya teman-teman. Nanti ketika dia sudah on, baru kita kerodong dan kemudian kita gantung di tempat yang aman teman-teman. Nah, lalu ketika mau giliran kita ya teman-teman, kurang 1 sesi, kita mulai lepas pakan dan minumannya ya teman-teman. Kita mulai lepas pakan dan minumnya sembari kita melihat lagi burung kita teman-teman, ini masih on apa tidak. Jika masih on ya kita tutup kerodongnya, kita gantung kembali ya teman-teman. Tapi kalau ternyata dia malah tidak on lagi, ya kita buka saja teman-teman kerodongnya, tidak apa-apa. Kita tunjukkan ke burung lain, tidak apa-apa teman-teman. Karena memang ada beberapa cecak hijau yang mempunyai sifat itu kalau habis dikerodong itu tidak mau on ya teman-teman di lapangan. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Jadi kalau memang itu terjadi di burung teman-teman, ya langsung saja ketika mau kurang 1 sesi kita lihat sambil kita melepasi pakan dan minumnya. Kalau memang tidak on, kita buka saja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pengalaman yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman memiliki
pengalaman lain, kritik dan saran, silahkan teman-teman komen di bawah ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.